mendidik mereka dengan keras, kemudian terarah, sehingga apa? Output yang diharapkan daripada pendidikan ini bisa tercapai. Dalam arti mentalitas maupun militansi daripada karakter daripada calon prajurit yang akan disumpah nanti setelah kegiatan pendidikan ini bisa tercapai dengan baik. Halo sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Letu CHK Kuat Kade Yolanda dan rekan saya Serdakot Angginur Priyanti di podcast Udayana. Nah, berbicara mengenai Tentara Nasional Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah alat negara yang dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugas itu tentara terlatih dan dapat pendidikan militer sebelumnya. Mbak Anggi, pernah dengar nggak nih dalam kehidupan militer ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang hebat gitu katanya. Tetapi hanya ada prajurit yang terlatih. Nah betul, jadi tidak ada prajurit yang hebat tapi adanya prajurit yang terlatih. Tentunya dalam melaksanakan pelatihan tidak terlepas dari peran Resimen Induk Militer atau Rindam. Nah dalam Kodam 9 Udayana ini kita memiliki Rindam 9 Udayana. Bagaimana sih proses pembentukan dari sipil menjadi militer itu? Menarik untuk dibahaskan, marilah kita berbincang-bincang terkait hal tersebut dengan Komandan Rindam 9 Udayana, Kolonel Infantri Wirawan Eko Prasetyo SEMH. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mbak. Komandan, terima kasih nih sudah berkenan hadir karena kami tahu pasti tugas Komandan banyak kan, betul. Banyak kegiatan-kegiatan di Rindam. Terima kasih Komandan sudah bersedia hadir. Komandan boleh diceritakan nggak nih gimana sih pendidikan apa aja sih gitu kan yang ada di Rindam 9 Udayana? Jadi sebelum saya sampaikan tentang pendidikan di Rindam, perlu dijelaskan di sini bahwa Resimen Induk Kodam sini adalah badan pelaksana Lemdikra, lembaga pendidikan daerahnya Kodam 9 Udayana, di mana pendidikan ini ada bermacam-macam pendidikan yang kita lakukan sesuai dengan program pendidikan selama ini. Yang pertama adalah program pendidikan pembentukan Tamtama, yaitu dalam kegiatan secata, kemudian pembentukan bintara, kemudian juga ada juga kegiatan pendidikan yaitu kejuruan Tamtama maupun bintara di Dodikjur. Dan juga ada juga dasar daripada Tamtama bintara kecabangan infanteri, yaitu ada di Pulaki, yaitu di Dodik Latpur. Kemudian juga selain itu juga kita mendidik Tamtama bintara maupun kejuruan, juga kita laksanakan kegiatan pembekalan bela negara. Ini juga kita selenggarakan di Sadik saya, ada di Tabanan Rindam, yaitu di Dodik Belnek, Dodik Bela Negara. Begitu, berarti Mbak. banyak banget ya Komandan, nggak cuma pendidikan pembentukan gitu kan, tapi juga kejuruan infanteri ya Komandan ya. Betul. Dan Rindam ini ada berapa Komandan? Nggak cuma di Tabanan aja Komandan ya? Rindam sini ada beberapa sadik satuan pendidikan pelaksananya pendidikannya. Oh, pelaksana. Ya, yaitu yang pertama ada Satuan Pendidikan Secaba, ada di Tabanan, include di dekat Mako kita, Secaba, kemudian juga Dodikjur, kemudian juga ada Dodik Bela Negara. Kemudian dua lagi sadik lagi, ini ada di luar, kurang lebih 2,5 jam dari Tabanan. Wow, lumayan Komandan, jauh juga. Di Pulaki, ya, kemudian di Singaraja, yaitu di Singaraja itu secata, kemudian yang di Pulaki itu adalah Dodik Latpur. Jadi itu yang pendidikan infanteri, itu kecabangan infanteri. Berarti kalau khusus Tamtama itu di Singaraja ya Komandan ya? Singaraja. Kalau di Tabanan secata. itu yang bintara Ya, gitu bintara, ya? betul. Lalu Komandan, apakah di Rindam 9 Udayana ini hanya bisa mendidik calon prajurit TNI atau misalnya bisa mendidik calon sipil juga? Jadi dulu pernah, Pak, saya sampaikan di sini dulu pernah. Sebelum berapa dekade yang lalu itu Perajab PNS dulu pernah dilaksanakan kegiatan di Rindam. Jadi sebelum dia melakukan penyumpahan ada pembekalan di Rindam. Calon-calon PNS yang ada, baik itu PNS militer maupun PNS dari Pemda. Kemudian beberapa waktu yang lalu, bulan Mei sampai dengan Agustus, itu juga kita laksanakan kegiatan komponen cadangan. Ini kita rekrut sesuai dengan perintah Kementerian Pertahanan di Dodik Belnek ini,
itu hampir kurang lebih 500 orang personil komponen cadangan yang sudah kita berikan latihan dasar kemiliteran. Ini mereka dari masyarakat dengan tulus ikhlas, dia mendaftarkan, kemudian terpilih, kemudian ikut pembekalan Latsarmil untuk pembentukan komponen cadangan kita ini tahun 2023 saat ini. Yang kemarin juga sudah kita laksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Waktu ada pendidikan dari PNS atau Komcat itu di sana masih bergabung dengan Bintara, pendidikan Bintara atau sudah Terpisah kosong? gitu ya? Ada juga pada saat itu ada juga pendidikan Bintara juga, tapi kan terpisah, tempatnya terpisah, kemudian kurikulumnya pun berbeda. Dan juga pernah kita laksanakan di Dodik Belnek yang tadi disampaikan oleh Mbak juga, bahwa sebelum ada juga kita kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran atau Pemda setempat juga terkait dengan pembekalan wawasan kebangsaan. Bagaimana kita memberikan wawasan kebangsaan pada mereka, aparatus sipil atau Pemda setempat. Kemudian juga kita juga kerjasama juga dengan Bank Indonesia. Kemarin kita juga kerjasama dengan Korem 163, dari Komandan Korem juga ada titipan kegiatan latihan dari pegawai atau calon mahasiswa yang akan direkrut menjadi pegawai Bank Indonesia. Itu selama kurang lebih 2 minggu dilaksanakan di Rindam 9 Udayana. Demikian, Mbak. Jumlahnya 500 ya Komandan Komcat Ya, kemarin? itu Komcat itu 500. 500. Khusus di Kodam 9. 500. Kodam 9, nggih. Itu 2023, lalu Ya. 2024 ada lagi nggak Komandan? Untuk 2024 itu tindak lanjut daripada di wilayah. Ada penyegarannya nanti dari Kemhan. Nanti apakah nanti di Satuan Komando Kewilayahan yang melaksanakan kegiatan penyegaran Komcat ini yang akan ada sprintnya, ada surat perintahnya maupun ada penunjukan dari Kementerian Pertahanan. Tapi khusus Rindam tahun 2023 saja yang baru kita laksanakan. Nanti akan berputar, setiap kodam itu akan berputar kembali. Yang rencana kemarin informasi juga kegiatan Komcat itu nanti akan berputar lagi tahun 2024 itu di Kodam 3, Kodam 4 maupun Kodam Jaya. Ada lagi Oh, berarti Komcatnya. nggak serentak di seluruh Tidak. Indonesia? Hanya kodam-kodam yang terpilih saja, kemudian bergantian setiap tahunnya ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Mbak. Keren, biar persiapan ini yang Iya, mau ikut Komcat gitu kan Komandan. 2024 ada nih, siap-siap Iya, gitu kan daftar. betul. Setelah dididik itu kemana Komandan yang Komcat Setelah ini? dididik kan pada intinya kita membekali mereka Latsarmil, latihan dasar kemiliteran. Kemudian juga memberikan pembekalan penetapan pada diri mereka militansi kuat terkait dengan cinta tanah air, bela bangsa. Kemudian kita bekali juga dengan kegiatan-kegiatan ilmu-ilmu dasar militer juga seperti menembak. Kemudian setelah dia selesai kegiatan kemarin, setelah dibulatkan di Batu Jajar yang diresmikan oleh Pak Menhan, Pak Prabowo waktu itu, kemudian kita kembalikan ke wilayah masing-masing. Dia akan merefleksikan apa yang sudah didapat di Rindam 9 Udayana ini kepada wilayahnya dia. Ada juga yang langsung lagi masuk kembali ke tempat dia bekerja lagi. Ada juga yang belum dapat kerja, kemudian setelah Latsarmi ini kemudian menjadi prioritas untuk dapat bekerja di tempat wilayahnya masing-masing. Oh, kembali lagi ke wilayah Iya. gitu ya Komandan ya. Kalau boleh tahu berapa sih waktu ideal untuk membentuk karakter seorang sipil itu menjadi militer? Ini terutama dalam pembentukan militer ya Iya, Komandan ya. betul. Baik itu Diktuk Tamtama maupun Iya. Bintara, itu berapa lama waktu idealnya Komandan? Waktu idealnya sesuai dengan kurikulum pendidikan itu kita ada 5 bulan. Jadi setelah mereka melalui tahap-tahapan seleksi, mulai dari tahap seleksi daerah, kemudian tahap seleksi pusat, kemudian sampai dia memenuhi syarat, dikatakan memenuhi syarat dan lolos, ya kita akan terima sesuai dengan hasil daripada panitia pusat itu, kita terima di Rindam, kemudian untuk kita didik selama kurang lebih 5 bulan. Begitu, Mbak. Apa saja yang perlu disiapkan untuk sebelum dibukanya pendidikan, misalkan dari segi makanan, tempat latihan, tempat tidur, dan lain-lain? Jadi memang kita sudah menjadi suatu protap dan suatu mekanisme penyiapan kegiatan operasional pendidikan. Sebelum dibuka operasional pendidikan ini, yang pertama kita siapkan itu adalah kita pengecek, kita bentuk tim, ya, satuan kerja kita mengecek ke satuan pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan operasional pendidikan. Kita cek
apakah itu khususnya 10 komponen pendidikan, baik itu fasilitas pendidikan, kemudian gadiknya, tenaga pendidiknya, gapendiknya, kemudian alin alonginnya, kemudian fasilitas pendidikan seperti baraknya, ruang makannya, kemudian juga sudah kita terapkan, juga kita uraikan dalam rangka operasi pendidikan itu bagaimana jadwal-jadwalnya. Selain itu juga selain program sesuai dengan kurikulum pendidikan yang sudah diprogram oleh Komando Atas juga, kita adakan laksanakan pembinaan pengasuhan atau BINSU. BINSU ini sangat penting sekali di luar daripada kurikulum pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Komando Atas, yaitu untuk menambah wawasan prajurit siswa ini. Kemudian memang perlu tambahan waktu di BINSU ini buat apa? Buat menjadikan mereka ini yang dari sipil ke tentara ini siap. Seperti apa? Jasmaninya, kemudian mentalitasnya, pola pikirnya, dan sikap perilakunya yang bersangkutan, sehingga dari BINSU ini kita bisa membentuk prajurit-prajurit yang menguatkan akar-akar TNI Angkatan Darat kita ini, sehingga apa? Mereka nanti pada selama 5 bulan ini sudah merubah mindsetnya dari sipil kepada militer. Kenapa? Karena kalau sudah disumpah, nanti akan dia setelah selesai pendidikan dia akan melaksanakan sumpah prajurit. Jadi hak kebebasan sipilnya itu sudah hilang. Semua jiwa raganya itu demi bangsa dan negara. Itu dia. Sehingga dia hak sipilnya sudah yang beda lagi. Kalau dulu emang santai-santai. Setelah disumpah, tidak boleh lagi santai-santai. 1x24 jam siap dipanggil pelaksanaan tugas-tugasnya ke depan oleh Angkatan Darat. Demikian, Mbak. Berarti BIMSU itu di sela-sela istirahat gitu ya, Komandan ya? Jadi jam kelas gitu kan? Setelah jam kelas itu BIMSU gitu, Komandan ya? Di luar jam kelas. Di luar jam kelas, setelah kegiatan kelas selesai mungkin jam 4 sore, itu alasan kegiatan BINSU. Mulai dari bangun tidur dia bagaimana, senam pagi, kemudian penguatan siangnya juga bagaimana, kemudian juga pada malam harinya bagaimana etika cara makannya, bagaimana cara berbaris-berbarisnya, kemudian bagaimana dia melaksanakan kegiatan penghormatannya, kemudian bagaimana dia menghadapi dinamika-dinamika yang dihadapi pada saat pelaksanaan tugas-tugasnya, baik itu dapat reward maupun punishment daripada pelatih-pelatihnya. Yang bukan berarti pelatih itu membinasakan mereka, tapi membuat mendidik mereka dengan keras, kemudian terarah, sehingga apa? Output yang diharapkan daripada pendidikan ini bisa tercapai. Dalam arti mentalitas maupun militansi daripada karakter daripada calon prajurit yang akan disumpah nanti setelah kegiatan pendidikan ini bisa tercapai dengan baik. Demikian, Mbak. Menarik nih, Komandan, kan pelatih-pelatih berarti harus bisa galak dong, Komandannya. Mereka memang galak, tapi mereka terarah. Galak dan terarah. Mentalitasnya itu biar terbentuk mereka itu. Apalagi kemarin saya sampaikan dalam BINSU itu, coba keluaran daripada BINSU ini berkaitan dengan Bapak Kasat yang baru juga, bahwa harus jago bela diri. Ada dia latih bela diri, mempunyai kemampuan fisik yang prima dan kemampuan bela diri yang baik, yang siap dipraktekkan nanti. Bukan berarti dia nanti jago buat berkelahi dengan masyarakat, bukan, tapi untuk menjaga dirinya. Jangan sampai tentara nanti kalah atau mungkin keok dengan yang lain-lainnya. Udah pingsan duluan. Iya, itu dia. Dan juga fisiknya kemarin saya sampaikan harus punya fisik yang prima. Terkait dari posturnya yang spek gitu loh. Jangan tidak spek gitu loh. Postur tubuhnya kotak-kotak perutnya kotak-kotak, itu. Kayak roti gitu kan. Sobek. Jadi itu, betul, Mbak. Lalu terkait hal itu ada kendala nggak sih, Komandan, yang dialami Rindam 9 Udayana ini? Memang ada beberapa kendala terkait dengan operasional pendidikan ini, tapi kendala-kendala itu bisa kita sikapi dengan segala kemampuan kita. Yang pertama memang kondisi barak, bahwa kita ketahui bahwa Rindam ini adalah center of excellence, pusat keunggulan, di mana Rindam ini sebagai kawah candra di mukanya untuk menggojlok calon-calon prajurit. Tetapi kondisi saat ini, ya, dengan kondisi bara, kondisi kelasnya yang kurang optimal terkait dengan harapan daripada harbang yang ada ke lemdik-lemdik yang ada di satuan jajaran saya juga, ini memang kurang optimal. Kenapa? Karena kita mengikuti kebijakan pemerintah, di mana ada beberapa kebijakan pemerintah, ada pengalihan anggaran, kita menyesuaikan. Yang saat ini dalam rangka perawatan dan penggunaan fasilitas daripada pendidikan ini, kita melakukan swadaya. Kita laksanakan perbaikan-perbaikan sendiri, kemudian penyiapan kelasnya kita cek, kita perbaiki yang bocor-bocor. Kenapa? Karena memang belum
baru kita ajukan lah dalam proses pengajuan untuk dukungan Harbang ini, baik itu baraknya, baik itu fasilitas pendidikannya maupun di kelas-kelas, sehingga apa, ini mendukung sekali dalam hal operasional pendidikan, proses belajar mengajar, sehingga apa yang diharapkan dengan situasi kondisi proses pendidikan yang mendukung, diharapkan nanti proses belajarnya bisa optimal. Dengan optimalnya proses belajar itu, mereka Serdik ini baik itu Tamtama, Bintara itu bisa menguasai betul materi-materi yang diberikan oleh para pelatih maupun tenaga pendidiknya, sehingga dia siap. Tinggal bagaimana mentalitasnya saja nanti pada saat dia masuk ke satuan, mentalnya itu bagaimana. Makanya kemarin saya sampaikan juga, selain kita memberikan pembekalan ilmu jasmani, juga kita akan membentuk karakternya, mentalitas yang kalau dibilang itu sikap dan perilakunya, sehingga menjadi karakter yang militan dan kuat dan tahan banting, Mbak. Demikian, Mbak. Iya, kemarin saya juga sempat ngajar, Komandan, di Secata, karena kan ada permintaan ngajar hukum disiplin nih, militer. Betul. Kami mengajar di Secata, terus saya lihat Alin Salongensnya udah bagus banget gitu, Komandan. Terus mereka juga cepet nangkepnya. Pas ujian saya lihat nilainya bagus-bagus gitu, Komandan. Kok bisa ya, Komandan? Padahal mereka kan kegiatan fisik lumayan nih kan. Dan kalau bisa dibilang tidur pun bisa agak kurang kan, karena mereka harus belajar kegiatan fisik. Tapi kok bisa bagus gitu nilainya, Komandan? Itu apa namanya, ada teknik khusus ya, Komandan, dari pelatihnya itu, Komandan? Bimsuh tadi kayaknya. Itulah fungsinya pembinaan pengasuhan tersebut. Di luar jam kurikulum pendidikan, jam operasi pendidikan, ada namanya Binsu. Binsu ini dioptimalkan baik itu secara konseling, wawancara sebagai orang tua dengan anaknya, atau mungkin sebagai keluarga asuhnya juga, sehingga adanya antara siswa dengan pelatih yang dibentuk dalam suatu danki kelasnya, danton kelasnya, bitara kelas itu membimbing mereka, mengarahkan mereka, sehingga apa? Yang diharapkan ada kendala-kendala tentang pelajaran, tentang kegiatan jasmani, tentang kegiatan lapangan, dikomunikasikan oleh pelatih pembinanya, sehingga apa? Mereka mengerti. Saya juga sampaikan pada pelatih pada saat sebelum buka pendidikan juga, kami siapkan juga mereka ini tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu termasuk pengasuhan juga kita laksanakan, namanya metode teaching juga. Jadi bagaimana guru itu memberikan pembelajaran kepada siswanya dengan memaparkan slide kita akan cek slide-nya itu bagaimana, cara CMI-nya bagaimana, cara memberikan instruksi bagaimana. Jadi mereka yang mengajar gitu ya, Komandan ya? Sebelum dia mengajar kepada siswa, kita laksanakan pengecekan di metode teaching ini oleh Katim Gumil. Katim Gumil ini mengecek bagaimana kesiapan daripada para gumil-gumil yang ngajar. Kenapa? Karena gumil-gumil ini pun ada honornya, sebagai pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bahwa dia ngajar, ini ada honornya. Kemudian jangan hanya lewat saja. Iya, atau ujian aja gitu, Komandan. Kemudian materinya yang diterima oleh siswanya tidak kosong gitu, tidak diterima. Betul. Makanya oleh sebab itu diharapkan gumil-gumil tersebut memberikan pembelajaran pada siswanya sesuai kurikulum pendidikan ini, dia bisa nyambung, siswa bisa terima dengan baik dan bisa mengena di hatinya dan pikirannya, sehingga apa? Kalau sampai setelah kegiatan belajar, kegiatan jasmani lagi hilang lagi, ya itu kan parah itu kan, Mbak. Makanya harus bisa, harus diingat, minimal ada yang terkesan lah, ya kan. Apa yang dilatihkan nanti itu yang diujikan. Apa yang dilatihkan juga itu yang akan kita cek pelaksanaan itu bagaimana, gitu, Mbak. Lalu hal apa saja sih, Pak, yang harus bisa diubah untuk menjadi prajurit yang sejati? Jadi untuk prajurit sejati ini ya pada intinya yaitu mentalitas dan karakter. Karena apa? Karena sepintar-pintarnya prajurit, kalau tidak mempunyai karakter, terkait dengan karakter ini yaitu militansi dan loyalitas. Ini yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena untuk menjadi prajurit sejati ini perlu adanya perjuangan-perjuangan. Perlunya ada pembelajaran pengalaman hidupnya dalam rangka meniti karir yang bersangkutan. Jadi prajurit sejati ini adalah prajurit yang loyal, prajurit yang profesional, kemudian prajurit yang mempunyai karakter bahwa tentara ini adalah tentara rakyat. Demikian, Mbak. Dan itu selalu dilatihkan sama pembina-pembinanya ya, Komandannya di sana. Betul, Mbak. Kalau misalnya nggak loyal langsung kena tindakan, Komandan. Betul. Kan kita sudah melaksanakan kegiatan setiap habis setelah pendidikan, kita laksanakan pengkajian dan pengembangan. Ada salah satu pejabat kami di Rindam itu adalah Kabak Jianbang.
Jadi Kabaktian Bank ini melaksanakan pengkajian dan pengembangan, mengevaluasi setiap pendidikan yang sudah selesai, sehingga apa? Untuk pendidikan yang berikutnya itu bisa kita eliminir kekurangan-kekurangan pendidikan yang sebelumnya. Kemudian capaian-capaian output daripada siswa-siswa yang lulus itu juga akan kita lihat, yang tertinggi siapa, yang bagus siapa, kemudian perbandingannya dengan 2 tahun yang lalu bagaimana, 1 tahun yang lalu bagaimana, sehingga kita menjadikan suatu perbandingan dalam hal bagaimana output yang kita hasilkan yang saat ini maupun yang akan datangnya nanti yang kita harapkan maupun yang dahulunya, sehingga sebagai perbandingan. Begitu Mbak. Lalu pernah nggak ada siswa yang dipulangkan komandan? Mungkin karena yang bersangkutan tidak sanggup nih melakukan pendidikan karena dari sipil mungkin biasa dimanja gitu kan komandan, totonya masuk militer kaget. Ternyata kayak gini keras, apalagi lihat yang kuning-kuning gitu kan komandan. Pulang aja lah gitu. Pernah nggak komandan ada yang seperti itu? Jadi kita lihat dulu bagaimana itu galdik itu terjadi. Jadi dalam proses operasional pendidikan kita laksanakan sebelum ada hal-hal menonjol terkait dengan operasional pendidikan ini, kita laksanakan Wanhandiksus. Ya, Wanhandiksus ini ada sidang khusus terkait dengan bagaimana pelaksanaan Serdik ini dia belajar mengajar selama ini. Ada hal-hal khusus yang menjadi atensi daripada Satdik terkait dengan tersebut yang dapat menggagalkan pendidikan. Di antaranya dia melakukan pelanggaran berat, seperti dia keluar tanpa izin, kemudian berlaku ada laporan masuk dan terbukti betul bahwa yang bersangkutan melanggar di luar, kemudian juga ada soal hal-hal khusus, dia ada kecelakaan, kemudian dia tidak bisa mengikuti kegiatan lagi sehingga menjadi pertimbangan khusus. Hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan khusus nanti pada saat Wanhandiksus. Ya, Wanhandiksus ini akan menentukan bisa lanjut atau tidak lanjut siswa tersebut. Tetapi sepanjang kami menjabat dan Rindam, alhamdulillah hal-hal kecil itu tidak, hal-hal yang berdampak pada Wanhandiksus ini belum ada. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini awal kita terima jumlahnya sekian, kemudian lulusnya juga sesuai dengan jumlah penerimaannya. Alhamdulillah. Wanhandiksus singkatan dari apa komandan? Dewan Penasihat Khusus. Penasihat Khusus berarti tidak selalu dilakukan ya kalau ada pelanggaran atau ada hal-hal yang menonjol gitu baru dilaksanakan. Betul. Gitu komandan. Jadi, bila mana ada hal-hal khusus kemudian hal menonjol, dari Satdiknya melaporkan kepada Danrindam. Kemudian ini perlu dengan pertimbangan Satdik sehingga perlu diangkat untuk Wanhandiksus. Kemudian dari hasil Wanhandiksusnya kita akan putuskan. Sebelum kita putuskan kami juga laporkan kepada Pak Panglima juga terkait dengan beberapa pertimbangan siswa ini apakah bisa lanjut atau tidak, sehingga akan kita bisa keputuskan. Kemudian administrasi mengikuti. Bila mana diputuskan yang galdik tidak bisa mengikuti pendidikan lebih lanjut lagi, ya kita putuskan terkait dengan administrasinya juga akan berdampak pada administrasinya terkait dengan makannya, terkait dengan operasi pendidikan dan yang lain-lainnya. Demikian Mbak. Kayak sidang berarti komandan? Betul. Jadi yang bersangkutan duduk di tengah gitu komandan ya? Atau gimana? Tidak. Nanti dia siap saja, waktu diminta dipanggil akan datang. Tapi kalau tidak usah cukup dipanggil, hanya dengan Satdiknya, kemudian berapa peserta sidang yang ada itu memberikan saran kami, cukup begitu saja Mbak. Yang penting dikuatkan dengan data dan faktanya, bagaimana yang bersangkutan ini. Jadi nggak bisa macam-macam berarti nih siswanya nih. Kalau pelanggaran dikit gitu kan, kalau sampai tidak loyal gitu dan tidak bisa mematuhi langsung. Jadi pelanggarannya di kriterianya Mbak, bukan pelanggaran dikit. Oh, pelanggaran yang besar ya. Udah nggak bisa ditolerir gitu. Misalkan dia melakukan dia keluar kesatrian ketangkap, kemudian dia melakukan tindakan tercela dengan perempuan ketangkap, kemudian yang lain-lain. Kalau hal-hal kecil masih bisa kita toleran. Kemudian kita berikan sanksi saja dan berpengaruh terhadap nilai kepribadian. Wah, ini dia pernah ketahuan ngerokok misalkan, ketangkap ngerokok, dicatat itu kepribadian turun. Dia pernah tidak masuk atau mungkin tidak ikut apel. Nah ini dia sakit, ada keterangan sakit, dia kan berpengaruh terhadap penilaian kepribadiannya Mbak. Berarti terpengaruh sama ranking nggak komandan itu? Betul terpengaruh dengan berarti ranking. Percuma dong pinter tapi ternyata di dalam pendidikan itu masih suka kadang telat-telat apel. Itulah kadang yang kita sebut mentalitas Mbak. Jadi kalau orang itu pinter tapi kalau mentalnya nggak bagus, ya sama saja bohong. Kenapa? Karena mentalitas ini adalah kunci utama keberhasilan daripada prajurit kita nantinya ke depan. Kenapa? Karena biarpun dia pinter, ahli, tapi kalau mentalitasnya kurang,
dalam hal ini tanda kutip ya mentalitasnya ya, dia suka mencuri atau mungkin suka bermain perempuan atau mungkin yang lain-lainnya, itu akan berdampak terhadap karirnya. Demikian, Mbak. Tapi Komandan, kalau misalkan ada siswa yang kecelakaan karena kegiatan misalnya jadi patah tulang, itu gimana? Ya, itu makanya ada Wanhandiksus, Mbak. Nanti beberapa pertimbangan dari hasil sidang Wanhandiksus ini kita laporkan kepada Panglima. Ya, ada beberapa waktu yang lalu juga ada hal yang serupa juga. Karena ada pertimbangan tetap kita luluskan. Karena dia pertama-tama sudah mengikuti sampai dengan 4 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Ternyata ada hal kecelakaan dalam kegiatan latihan. Sayang banget. Ya, sayang sekali, Mbak. 1 bulan lagi. Sayang, tapi karena ada pertimbangan khusus dan juga ada keterangan daripada dokter atau dari Kakesda maupun Karum masih bisa dilanjut, ya kita luluskan. Kalau emang tidak bisa dilanjut, ya kita sampaikan kepada Panglima juga, Bapak Panglima mohon petunjuk dan arahan. Saran kami begini, Panglima bagian, ya kita menunggu. Ya kenapa? Karena sebelum mendapatkan NRP, dalam arti kan pegawai negeri juga, Mbak. Yang udah sah gitu ya. Ya, yang sah itu kan nanti setelah baru diktuk dia sudah lulus caba maupun tamtama, dia sudah dapat gaji nantinya. Kalau selama pendidikan dia hanya dapat uang saku saja, Mbak. Uang saku saja setiap bulan diberikan. Tapi kalau setelah dia lulus nanti dia disumpah, keluarnya NRP-nya dia sudah ada gajinya, langsung dapat gajinya itu. Nah, itu demikian. Agar bisa dipertanggungjawabkan ya, Komandan ya. Betul, Mbak. Itu makanya kita selain ada Wanhandiksus, ada beberapa pertimbangan administrasinya itu bagaimana. Terkait juga ya kita juga ya lihat juga orang tuanya. Ya dalam hal ini ya kita tetap kompeten lah dalam hal bagaimana lulus atau tidak lulusnya ini. Demikian, Mbak. Nah, Komandan, mengapa sistem pendidikan khususnya di TNI AD ini dilakukan adanya perubahan dari sistem JP ke SKS, itu mengapa? Jadi ini kita dari Kodiklat Angkatan Darat bahwa sistem kita akan disamakan dengan sistem perguruan tinggi negeri, sistem pendidikan nasional, di mana nanti ada kriteria-kriteria daripada sistem SKS ini akan disamakan dengan distandarisasikan dengan pendidikan di luar sana, sistem pendidikan nasional. Sehingga apa? SKS yang kita laksanakan di selama 5 bulan pendidikan pertama ini akan kira-kira dapat berapa SKS, 16 SKS, sehingga akan dipakai buat penambahan bila mana dari siswa tersebut setelah lulus ingin melaksanakan pendidikan di luar lagi, sehingga tidak harus mengulang lagi dari awal lagi. Jadi SKS itu akan terpakai. Jadi kita mengikuti pola pendidikan nasional, disetarakan dengan pendidikan yang di luar kita. Demikian, Pak. Oh, keren, Komandan. Iya, betul. Kemarin saya sempat di Pusdik juga, Komandan, di Bandung. Nah, itu belum ada SKS nih, Komandan, masih JP gitu kan. Itu masih ya, Komandan, tentang alins, alongins, terus komponen-komponen pendidikannya masih sama, Komandan? Atau ada perubahan, Komandan? Masih sama. Masih sama. Terus untuk ujiannya juga masih sama, Komandan? Kalau ujian itu kita bukan hanya SIM JP, tapi tetap evaluasi semester setiap semester sama ujian akhir semester. Mengikuti SKS, sistem SKS gitu, Mbak. Termasuk praktek juga tuh masuk ke include nanti ke situ. Oh gitu. Terus kalau dengan sistem SKS ini apakah tidak mengubah pola pendidikan di Rindam ini, Komandan, yang seharusnya tentara itu kan lebih banyak di luar ya, Komandan ya, latihan nembak, latihan mungkin fisik gitu kan di luar. Nah, kalau SKS dengan disamakan dengan sistem di perguruan tinggi kan otomatis lebih mengutamakan keilmuannya di pendidikan di dalam kelas lah, Komandan gitu. Itu gimana, Komandan? Apakah seperti itu atau terbagi rata ini, Komandan? Jadi sudah dari Kodiklat Angkatan Darat sudah bentuk tim pengkajian terkait dengan tuntutan daripada penyamaan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia. Ini sudah dikaji dan kita sebagai unsur pelaksana kita menyesuaikan dalam hal apakah porsinya belajar di kelasnya sekian persen, kemudian lapangan sekian persen. Nah, disitulah fungsinya BINSU. BINSU kita akan lihat bagaimana terkait dengan evaluasi kajian-kajian tahun-tahun sebelumnya itu, bagaimana kekurangan-kekurangannya kita lengkapi meskipun ada perbedaan-perbedaannya pada saat sistem SKS ini. Begitu, Mbak. Jadi kita harus optimal juga mengevaluasi setiap bulannya. Kita juga laksanakan evaluasi juga setiap bulannya terkait dengan pelaksanaan pendidikan ini, sehingga kita tahu celah-celahnya, bagaimana kira-kira yang perlu di BINSU-nya itu bagaimana. Ada petunjuk atau perintah tentang peragaan demonstrasi nggak setiap tudik? Ada ST-nya? Tidak ada, ya kan? Kenapa nih berat? Karena sudah kebiasaan. Dan juga dari situlah
Ya, dalam arti maksud dan tujuannya memberikan apa? Bagaimana output atau hasil daripada pendidikan 5 bulan ini tuh bagaimana akan dilihat oleh pimpinan pada intinya itu. Bagaimana dia skillnya, kemampuan fisiknya, keterampilan pengetahuan senjatanya itu bagaimana. Ya akan terlihat di situ. Kesigapan dia, sikap dan perilakunya dia akan dilihat oleh pimpinan kita. Pada intinya maksud dan tujuannya jadi pada saat demonstrasi itu ingin menunjukkan bahwa hasil pendidikan selama 5 bulan ini ya bisa terlihat lebih terlihat sudah berubah. Yang tadi anak saya tidak sigap sekarang sikapnya udah bagus lah, karakter bagus, kemudian keterampilannya sudah bisa menguasai beberapa senjata. Dulu mana bisa pegang senjata aja. Masih belepotan nih. Jadi itulah gunanya BINSU, Mbak. Jadi dari sistem SKS ini perubahan dari jam pelajaran ke SKS memang ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kita mewadahi dengan bijaksana terkait dengan perubahan-perubahan tersebut yang pada intinya tuntutan dari atas kita disamakan untuk sistem pendidikan nasional di Indonesia kita ini. Sehingga karir daripada prajurit ini bisa bukan hanya di militer saja, dia bisa ikut juga nuntut ilmu di sipil. Dia ikut kuliah di sipil dengan ada dia mempunyai kredit SKS-nya sudah ada, tinggal nambahkan berapa kredit lagi bisa jadi sarjana dia. Lebih cepat berarti komandannya? Bisa lebih cepat. Jadi itu. Sama juga tataran-tataran kependidikan yang ada juga seperti di Selapa, kemudian Sesko TNI itu disamakan juga semuanya nanti seratanya. Begitu, Mbak. Lalu bagaimana caranya Rindam 9 Udayana ini meyakinkan bahwa siswa didikannya ini sudah benar-benar menjadi prajurit yang sejati? Untuk meyakinkan pada intinya kita bisa lihat profil lulusan yang bersangkutan, profil lulusannya, ya kan? Kita bisa lihat. Dan juga saya cek juga setiap perkembangan setiap bulannya kepada pelatih atau pembina-pembinanya, baik itu danton kelasnya, dankinya maupun bintara kelasnya, itu bagaimana dia mendidik siswa itu, bagaimana dia outputnya itu menjadi seorang prajurit yang memiliki potensial untuk pengabdian pada NKRI kita ini, menjadi prajurit yang Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Laporan Wajib TNI. Bahkan kemarin saya protapkan juga harus hafal dan kemudian harus tahu penjabaran daripada Sabta Marganya bagaimana, Sumpah Prajuritnya bagaimana, dan Laporan Wajib TNI bagaimana. Itu harus hafal mati dan penjabaran harus tahu semuanya. Sehingga apa? Dari situ akan menjadi prajurit sejati. Yang pada intinya nanti setelah tugas pun tergantung pada diri masing-masing, Mbak. Mungkin selama pendidikan ya para prajurit siswa ini merasa terawasi. Nanti setelah lulus kemudian dia masuk ke satuan-satuan yang ngawasi dirinya sendiri. Untuk menjadi prajurit sejati kita sudah menanamkan fondasi dasarnya pada mereka saat pendidikan. Tadi pada saat dia penugasan di satuan itu semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Itu, Pak. Kenapa? Karena banyak sekali tantangannya terkait dengan kemajuan zaman sekarang ini, IT-nya, medsosnya, kemudian pengaruh-pengaruh yang melalui medsos itu memang pengaruh para prajurit kita, Mbak. Kita harus antisipasi betul. Yang pernah saya sampaikan pada mereka juga pada saat jam-jam komandan saya kepada mereka itu, bahwa kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus tahu tugas-tugas kita. Kenali tugas-tugas kita dan cintai tugas-tugas kita. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita belajar dan terus belajar dan berlatih. Kemudian selalu pelaksanaan tugas itu iringi dengan doa. Jadi sebelum melakukan tugas kita doa, kemudian laksanakan tugas itu sebagai wadah untuk ibadah kita. Itu yang sering saya sampaikan pada saat bijaksana banget komandan kita, pantesan outputnya bagus nih. Ya, komandan, menurut komandan sendiri gimana sih output yang lulusan didikan yang saat ini dengan yang sebelumnya, komandan? Lebih baik atau merosot nih menurut komandan? Saya tidak bisa menilai. Yang menilai adalah para komandan satuan, penggunanya ya. Nanti kan yang penting kita sudah menyiapkan SDM yang sudah ada. Kenapa? Karena SDM yang sudah ada ini kan sudah melalui seleksi. Lalu harapan komandan untuk lembaga pendidikan khususnya di TNI Angkatan Darat apa nih komandan ke depannya? Jadi harapan saya khususnya di Rindam ya, lembaga pendidikan di daerah, di mana Rindam ini adalah sebagai kawah candra di mukanya, penghasil, penggojlok ya, memasaknya para calon-calon prajurit ini untuk menyiapkan prajurit yang siap pakai di satuan. Rindam ini adalah
pusat keunggulan. Pusatnya keunggulan di mana potensi-potensi ini kita kembangkan untuk mendidik para calon-calon prajurit ini menjadi prajurit-prajurit yang disiapkan, prajurit-prajurit penggawa-penggawa bangsa kita yang menjaga NKRI kita ini. Baik, terima kasih Komandan Baik. sudah berkenan untuk hadir sekali Ya. lagi karena kita juga di sini membahas terkait dengan TNI gitu Ya, kan, karena betul. banyak banget ini masyarakat yang bertanya-tanya gimana sih proses pendidikannya TNI ini sampai bisa kayak gitu kan, dari Ya. perutnya dari one pack jadi six pack gitu Ya, kan Komandan. betul. Terima kasih banyak sekali informasi Ya. yang sudah didapatkan. Semoga Komandan selalu sehat dan Terima semakin kasih, Mbak. sukses ya Komandan ke Terima kasih, depannya. Mbak. Udayana. Udayana. Udayana.